Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman yang lagi menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Winda Setiawati dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadis Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita bahas mengenai limas, terutama limas segi 6. Nah, sebelumnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah pernah menemukan yang namanya limas. Nah, kita bisa bertemu atau bisa melihatnya yaitu pada sebuah piramida. Nah, limas segi 6 ini merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai alas yang berbentuk segi 6 dan juga dia mempunyai tinggi. Nah, alasnya ini berbentuk segi 6, baik beraturan maupun sembarang. Gimana sih maksud beraturan, maksud sembarang? Jadi begini, pada segi 5 segi 6 ini dia ada yang berbentuk beraturan, ada yang berbentuk sembarang. Nah, dikatakan beraturan ini seperti ini. Limas ini dia alasnya setiap panjang sisinya itu sama panjang. Ibaratin kalau kita mempunyai sebuah segitiga itu ada 6 segitiga. Nah, itu tuh panjangnya atau bentuknya merupakan segitiga sama sisi. Jadi, segitiganya ini semuanya sama sehingga panjang sisinya dan besar titik sudutnya itu sama. Sedangkan jika yang segitiga sembarang yang ini panjangnya itu dua sisinya itu berbeda. Jadi ibaratin bentuknya gini, ada atas ada bawah seperti ini ya. Kemudian ini 4 samping bawahnya. Nah, di bagian ini panjangnya itu lebih panjang, dua sisi ini panjang tidak sama dengan 4 sisi di sampingnya. Oke. Kemudian pada 5 segi 6 ini mempunyai beberapa hal. Yang pertama itu dia mempunyai 7 titik sudut, di mana 6 titik sudut terletak pada bagian alas, kemudian 1 titik sudut berada di tinggi. Kemudian yang kedua itu dia mempunyai 7 buah sisi tegak, di mana 1 buah berada di alasnya yang bagian tinggi itu, kemudian pada 6 sisi tegak yang lainnya itu berada di samping-sampingnya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti saya contohkan tadi, nah kita bisa mengambil itu pada bentuk piramida. Nah, piramida itu berbentuk limas. Nah, kita ibaratin piramida itu dia mempunyai mempunyai alas yang berbentuk persegi 6. Jadi kalau kita bisa menemukannya pada sebuah piramida, tentu teman-teman pada tahu kan? Oke. Jadi setelah ada contohnya tadi juga, kita akan membahas lagi. Mungkin teman-teman bisa memperjelas dengan melihat penjelasan pada gambar berikut. Ini gambar 5 segi 6. Nah, 5 segi 6 ini merupakan bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi 6, ini berbentuk segi 6 dan tinggi. Nah, kemudian alasnya ini pun mempunyai 7 buah titik sudut. Nah, 7 buah titik sudut ini ada titik A, B, C, D, E, F. Ini berada di bagian alasnya. Kemudian satu di atas yaitu titik G. Kemudian ia mempunyai 7 buah sisi tegak, di mana satu bagiannya itu terdapat di alas. Nah, yaitu nih. Ini berarti titik A. Jadi A, G ini merupakan tingginya atau alasnya. Tinggi dari sisi tegak alas. Kemudian dia mempunyai 6 buah sisi lainnya yang terdapat di bagian samping. Jadi ini ya, AG, FG, BG, CG, DG, dan EG. Nah, kemudian ada segi 6 beraturan dan segi 6 sebarang. Dikatakan segi 6 beraturan itu seperti ini. Panjang setiap sisi di alas ini, panjangnya itu sama besar. Nih, AF, AB, BC, CD, DE, dan EF ini semuanya panjangnya sama besar. Sehingga
sudutnya itu pun sama besar. Jadi kalau kita ibaratin di dalam segi 6 ini ada sebuah segitiga, maka ada 6 buah segitiga sama sisi. Jadi semuanya itu sama panjang. Dan ada segi 6 sembarang. Segi 6 sembarang ini maksudnya seperti ini. FE ini dia panjangnya hanya sama dengan BC. Dengan BA ini dia berbeda, sehingga BA dan AF ini hanya sama dengan ED dan CE. Karena panjang sisinya itu berbeda, maka sudutnya itu pun akan berbeda. Nah, yang saya bahas di sini yaitu segi 6 yang beraturan. Jadi setelah ini mari lihat volume. Rumus volumenya ialah volume sama dengan A pangkat 2 akar 3 dibagi 2 dikali tinggi. Nah, di mana F ini volume, S ini sisi tegak, ini di sini terdapat S, kemudian T ini tinggi. Nah, untuk memperjelasnya, kita lihat pada contoh soal berikut ini. Nah, contoh soalnya yang pertama itu, carilah volume luas segi 6 beraturan yang panjang sisi alasnya adalah 2 cm dan tingginya sama dengan 3 cm. Nah, untuk menyelesaikan persoalan matematika berikut ini, biasakanlah kita buat diketahuinya agar mempermudah dalam proses pengerjaannya. Kita buat penyelesaian, diketahui sisi alasnya sama dengan 2 cm dengan tingginya 3 cm. Ditanya volume, kita masukkan rumus tadi. Volume sama dengan sisi alas pangkat 2 akar 3 dibagi 2 dikali tinggi. Sama dengan 2 kuadrat akar 3 dibagi 2 dikali 3. Sama dengan 4 akar 3 dibagi 2 dikali 3. Nah, 4 bagi 2 ini kan kita coret. Hasilnya itu 2. Jadi 2 akar 3 kali 3 hasilnya 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi kita buat 6 akar 3 cm kubik. Jadi volume luas segi 6 beraturan dari soal ini yaitu 6 akar 3 cm kubik. Materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini kita selesaikan pada hari ini, kita selesaikan sebatas ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia, masih stay, masih enjoy dengan ulasan materi yang sudah saya bawakan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama buat teman-teman yang masih terkadang itu lumayan rumit untuk mengerjakan soal-soal berbentuk seperti ini. Semoga ini bisa menjadi bahan acuan. Dan semoga seperti yang saya bilang tadi, teman-teman tetap sehat, keadaan sehat walafiat. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.